Lapangnya rumah tuh bukan dari leganya rumah, tadi leganya hati. Rumah lapang, hatinya dibikin sempit oleh Allah, demi Allah nggak akan ternikmati itu walaupun istana. Beneran hadirin? Yang membuat lapang dan nikmat tuh bukan jumlah tapi syukur. Kalau ngandelin nafsu mah seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Dunia itu kalau nggak pakai qanaah Pak, nggak ada ujungnya. Itu punten ya, koruptor udah tua masih korupsi, padahal udah segala ada, kekayaan melimpah ruah, tapi ini dibuat miskin oleh Allah. Terus nyuri lagi, padahal dia sendiri nggak lihat hasil curiannya dan disembunyikan. Pakai nama orang lain, ngambil mobil simpen di kampung, nggak lihat, nggak make. Punya tanah pakai nama siapa keponakannya, tanahnya di mana, belum pernah ke sana dia juga. Punya kebun duren, gak bisa makan karena asam urat tadi. Saya habis makan duren, sekarang jadi agak dendam sedikit tadi. Sebetulnya saya cuma makan 3 duren tuh kemarin Pak, tapi kan ditawarin jadi 13. Sekarang cenut, astagfirullah. Udah Bapak jangan bahagia lihat saya sakit begitu, itu namanya dengki Pak. Nah hadirin sekalian, lanjut ini ya. Kalau Allah tahu ini dia orang yang tidak jujur, kemaru, waduh dimudahkan, korupsinya lancar, maling iri, wah istijraj, wah pusing mikirin terus, mikirin mobil di garasi, wah udah ngitung, wah kurang 2 nih, ulangi lagi, padahal dia udah pikun, yang mana yang belum dihitung, stres. Ya ada cerita, aduh mudah-mudahan Allah mengampuni, punya motor yang besar-besar tapi sudah sepuh, tiap naik motor masuk angin, jadi kerjanya cuma ngitung motor tuh 2 komplit masuk aja, hanya itu nafsu tuh. Nah hadirin sekalian, dan Allah tahu siapa yang syukur, siapa yang tidak syukur. Maka tidak penting sebetulnya bagi kita banyak segala hal, yang penting itu pertama barokah ya, menjemputnya dengan niat dan cara yang benar. Kalau sudah diberi oleh Allah, kita gunakan dengan cara yang benar, itu udah beruntung tuh. Kalau dapat syukur, itu udah beda lagi. La in syakartum la azidanakum. Dan jangan risau dengan rezeki yang belum ada, jangan risau ya, semuanya ada dalam genggaman Allah. Dan Allah melihat kita syukur atau tidak ya. Kalau Allah dapati kita bersyukur, tinggal ditambah, udah janji Allah tuh, janji yang tidak mungkin dipungkiri ya. Kalau kita syukur udah pasti datang itu hadirin, gak ada keraguan. Kuat mana, banyaknya keinginan atau banyaknya bersyukur yang mendatangkan karunia? Jawab hadirin, kuat mana, banyaknya keinginan atau banyak bersyukur? Keinginan mah hanya seni nyiksa diri. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi kalau keinginan membuat kita kufur nikmat, itu berarti keinginan membuat kita tersiksa. Tapi kalau keinginan membuat kita sibuk mensyukuri, Allah yang akan memberi nanti. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri hadirin sekalian. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, bahkan yang kita perlukan tapi kita tidak tahu. Kan kita perlu, kita tahu kita perlu, tapi ada yang kita perlukan dan kita tidak tahu. Dan Allah tahu mana yang terbaik untuk kita.
kita sedikit tahunya. Kita sering, wah ini bagus nih buat saya, ini bisnis ini keren buat saya. Allah tahu mana yang terbaik. Makanya kita tidak usah sok tahu. Kalau mau bisnis, istiqoroh saja. Ya Rob, wahai yang membuka segala karunia, sekira ini baik, mudahkan. Kalau tidak baik, jangan. Tidak rumit sebetulnya, tinggal minta kepada Allah. Tapi kita kan keburu lihat untung, makanya suka ketipu tuh ya. Ketipu oleh investasi bodong, pasti nggak istiqoroh tuh. Kalau istiqoroh dengan ikhlas, sungguh-sungguh, ya Allah kan tahu semua penipu. Kenapa orang gampang ketipu? Ya karena ingin untung cepat. Nih kalau nitip di sini, maka setiap bulan dapat 15%. Wah, kalau menguntungkan gitu pasti bank mau sama dia, ya kan? 15%. Nitip 10 juta, bulan dapat 1,5 juta. Aduh, girang. Padahal masih duit dia juga dipulangin. Akhirnya keluar tabungannya. Lihat nih ya bagaimana ketamakan. Akhirnya keluarkan tabungannya 100 juta. Bulan selanjutnya dapat 20 juta. Padahal yang dikasihkan tuh ya uang dia juga ya. Tapi ini gembira seakan itu untungnya. Ngasih tahu ibunya, bapaknya, teman-teman kantor, berak ke sana. Bulan selanjutnya masih dikasih, selebihnya udah kabur. Kenapa bisa begini? Ya Allah tahu dia tamak. Tidak berlindung ke Allah, tidak minta tolong ke Allah, jadi diuji sempit. Tapi ada juga, dia orang baik, tapi kenapa tabungannya habis? Ketipu, padahal sholat, tahajud, saum. Kenapa Allah mengambil tabungannya? Kira-kira ini musibah atau nikmat? Nyebut nikmat takut bagian kita ketipu, ya nggak? Nyebut musibah takut dimarahin salah ya. Bisa jadi disempitkan, diambil oleh Allah, itu bagian dari karunia besar. Kenapa? Karena Allah tahu dia sholat, dia saum sunnah, dia baca Quran, tapi hatinya bersandar kepada tabungan. Dia merasa tabungan ini jaminan hari tua saya. Dengan tabungan ini anak-anak bisa selesai sekolahnya. Dengan tabungan ini saya masa tua akan lebih tenang. Dia tanpa menyadari sudah mengilahkan tabungan sebagai penjamin dirinya. Nanti dibuat oleh Allah kejadian ketipu, habis tabungannya. Pasti sedih awalnya ya. Kenapa perih sedih? Ya itu biasa, kalau musibah diundang oleh dosa pakai menderita dulu. Sesudah dia waduh sedih, mau ketipu, lapor ke sini, malah lapor hilang ayam, sekarang jadi kandangnya habis. Akhirnya lari sana, nelpon sana, bilang ke pengacara ini, tetap nggak bisa jalan. Akhirnya dia mulai kembali ke Allah. Sengaja ke sana tidak ada yang nolong, ke sini malah bikin habis, ke sini malah bikin tambah habis. Akhirnya dia kembali ke Allah. Plak, ampun ya Allah. Lambat laun dia sudah merasa tenang, dan ternyata tanpa tabungan itu pun terjamin. Anaknya dapat beasiswa, yang lain pada sakit, dia enggak. Tiba-tiba ada yang dulu punya hutang, dia udah lupa bayar. Jadi ketipu itu bagian dari nikmat atau musibah? Jangan ragu-ragu, hadirin, sudah terlalu jelas ini ya. Sambil tegang, aduh jangan-jangan sesudah ini saya ketipu.
ini nggak boleh kekanak-kanakan gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan sempurna dan tidak ada yang tersembunyi. Jadi itu buah dari sholatnya. Jadi gimana dong? Nggak ada apa-apanya diambil dunia oleh Allah. Kalau hati jadi yakin ke Allah, Allah sempitkan dunia, tapi jadi lapang hatinya bersandar ke Allah, yang tadinya bersandar ke tabungan, bersandar ke aset, bersandar ke bisnis, bersandar ke relasi, tutup oleh Allah semuanya. Pertama sakit sekali, galau, lagi bingung-bingung, daripada pusing gini, neng pengajian lah, si Agim lah malam Jumat, lumayan suka tenang gitu katanya. Datang aja ke sini, gak usah ngacung hadirin ya, saya sudah menduga ya. Tahu dari mana nih? Jangan-jangan menerawang. Enggak hadirin ya, saya sudah merasakan aja auranya. Kenapa ya pengajian di sini tenang? Ya tuh jawabannya sederhana. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Lah yang dibahas dari tadi kan tentang Allah. Jadi bukan karena penceramahnya, tapi karena memang sedang membahas tentang Allah. Jadi udah sekarang jangan bersandar sama siapa-siapa. Walaupun dilapangkan oleh Allah, gak boleh disandarin. Tidak boleh kita merasa terjamin dengan aset, tabungan, dengan ya perusahaan, bisnis. Gampang kok bagi Allah membuat bangkrut seketika itu, gampang sekali. Perusahaan besar dulu, Yahoo, sekarang udah nggak dikenal oleh anak-anak muda Yahoo. Dulu, maaf ya kalau saya nyebut merek tapi dah fakta, Kodak. Bingung sekarang kalau dengar Kodak. Dulu ada BlackBerry, BBM ya, tahu kan? Wah begitu berjaya, tiap orang pakai BBM. Sekarang susah. Dulu kalau BBM naik nggak begitu galau hadirin. BBM nggak dibalas ya, itu bisa ngamuk kadang. Sebagian nggak ngerti ya, nggak terjangkau. BBM teh BlackBerry Messenger ya, lewat. Terus Nokia berjaya, handphone sejuta umat. Les sekarang, betul tidak? Apakah yang sekarang sedang berjaya? Kita tidak tahu. Kalau Allah nyungsep saja. Kumaha Allah ya. Jelas hadirin sekalian? Loh kalau gitu buat apa dong kita kuliah ekonomi, atur strategi? Lah kalau kuliah ekonomi bisa bikin berjaya, atau Indonesia kan banyak kampus ekonomi, benar? Berapa banyak sarjana ekonomi, master ekonomi, doktor ekonomi, tapi kiwe geningan ya. Halo? Lah ini lulusan ekonomi sekarang juga lagi ngojek, benar? Emangnya ngojek hina? Tidak. Halal barokah tuh hadirin. Yang ini nama korupsi. Mikir semua. Ada pensiunan di sini? Ada enggak? Mending nggak mau ngaku. Atulah ngaku cung pensiunan. Nggak ada ya sudahlah, saya ngacung sendiri aja. Cuman kita berdua pak. Di sini pelatihan menjelang pensiun banyak yang stres. Ketika ditanya kenapa pak stres, cicilan belum lunas, kreditan belum beres, rumah juga masih, anak belum selesai sekolahnya, sekarang aja udah sengsara nih sebelum pensiun, bagaimana nanti? Bayangkan tuh ya, kesini teh bukan ngajak bahagia, ngajak ngebayangin penderitaan pak. Kapan pensiunnya pak? 3 tahun lagi, itu udah dekat. Bapak teh kenapa pensiun 3 tahun lagi, sengsaranya dari sekarang.
Siapa tahu minggu depan meninggal ya nggak? Loh, berapa banyak yang meninggal sebelum pensiun ya kan? Terus emang kalau pensiun, terus Allah cuek sama pensiunan kan? Halo? Emang kalau udah pensiun terus kata Allah ya udahlah ini mah nggak usah diurus gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah tidak bertanggung jawab terhadap makhluk pensiunan yang dia ciptakan. Maaf ya bah ya, jangan tersinggung. Tetap ya diurus. Nanti yang panjang umur suka susah jalan ke dapur teh. Mau kemana abah? Mau ke dapur nak. Mau apa abah? Cari makanan. Ih jangan, abah duduk, saya ambilin. Karena Allah udah ngambil kemampuan kaki, maka makanan yang jalan sendiri. Lama-lama ya. Kenapa kek? Ya tangan kakek oh salah masuk. Misal ya, ini kalau udah diambil oleh Allah kemampuannya, tapi Allah masih ngasih umur ke hambanya, digerakkan orang. Kakek udah saya suapin ya, disuapin, masuk ke sini. Allah maha bertanggung jawab. Kalau Allah masih ngasih umur, berarti ada rezekinya. Lama-lama, kenapa kakek mah? Usana lana diinfus ya kek, ini nggak bisa, ke sini, masuk dia ke sini. Lama-lama, kakek, berarti sudah selesai rezekinya ya enggak? Sepanjang masih ada umur, Allah yang ngegerakin. Ndud, sahabat saya, semoga Allah menyayanginya, 40 tahunan berbaring, gak bisa kemana-mana. Kakaknya Ndud, Teh Isoh sedang nonton sekarang, semoga Allah menyayangi. Maaf ya Teh Isoh, saya lihat dari fotonya, tangan beliau sudah mengkerut begini, kakinya sudah mengkerut. Tetap aja rezekinya ada, karena Allah yang menciptakan. Allah tahu hambanya nggak bisa kemana-mana, digerakkan hati saudaranya, mau ngurus, memandikan, membersihkan, tayamumkan, disuapi, Masya Allah. Makanya bukan rezeki urusan kita tuh, urusan kita tuh adalah sikap terhadap rezeki ya. Pokoknya kalau udah ingat rezeki, udah nggak boleh kemana-mana pikiran kita selain kepada Allah. Ikhtiar, sempurnakan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguh, all out, semangat, rapat, atur strategi. Wasta'in billah, pasangannya minta tolong terus ke Allah. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Wah, orang Islam mah kurang produktif. Katanya ada yang nyebut gitu, dikit-dikit sholat, duhur sholat, asar sholat. Waktu kerjanya berkurang. Ya, kalau sholatnya bagus Pak, itu urusan dibikin gampang tuh urusan. Kalau sholat ditinggalkan, dikasih rezekinya, tapi dikasih ruwet, dikasih stres. Dikasih, orang sholat mah enak. Ini SMM waktu sholat tutup. Gimana kalau ada yang mau beli? Gampang, ajak sholat, ya kan? Gimana kalau dia belinya ke tempat orang lain? Ya nggak apa-apa, berarti rezeki orang. Rezeki terbesarnya kita bisa sholat. Oh hadirin, gak usah risau, tenang ya.